Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi welcome back teman-teman di segmen analisa pagi, dan di video kali ini kita akan update ya untuk news dan juga pergerakan dari market, khususnya market Bitcoin. Guys, hari ini kita ada di tanggal 26 Juni. Kita udah melewati weekend kemarin ya teman-teman. Hari Minggu benar-benar marketnya flat, sideways, nggak kemana-mana. Dan hari ini, tepatnya nanti jam 7 WIB, itu akan ada closing time frame weekly untuk pergerakan dari market Bitcoin. Nah, ini penting untuk kita lihat nih, kemana kira-kira closingnya dan seperti apa kira-kira prediksi buat ke depannya untuk market. Jadi hari ini ada beberapa news. Yang paling penting sih ada McPaul speech. Ini dari McCall speech ya, dari European Central Bank. Dari Amerika Serikat nggak terlalu banyak aktivitas. Besok baru lebih ramai sih, ada beberapa data soal makanan dan minuman, kemudian juga ada consumer confidence, ada penjualan rumah juga. Jadi kemungkinan besok baru mungkin sedikit lebih volatile daripada hari ini. Nah, sekarang aku mau ajak teman-teman untuk melihat balance sheet daripada Amerika Serikat. Nah, balance sheet ini penting teman-teman untuk kita melihat seperti apa peredaran uang yang ada saat ini. Kalau kita lihat dari datanya, sebenarnya saat ini kita berada dalam posisi di mana peredaran uang itu lagi seret ya, lagi agak susah teman-teman. Ini menyebabkan beberapa market itu cenderung biasanya akan dihinggapi dengan volume perdagangan yang kecil. Jadi seperti misalkan gold atau S&P 500 atau Bitcoin, itu akan terdampak juga teman-teman karena memang peredaran darahnya agak sulit, peredaran uangnya agak sulit ya. Jadi balance-nya masih dalam posisi turun. Tapi ini sebenarnya adalah upaya untuk dari The Fed sendiri ya, bagaimana mereka menaikkan suku bunga beberapa kali sehingga menyebabkan likuidasi cenderung melemah. Banyak orang yang simpan di deposito dan juga obligasi jangka pendek. Terus ini eh, ada tornado guys, ini baru ya, breaking di Indiana destroy property. Indiana di Amerika Serikat itu ada tornado yang menghancurkan, merusak beberapa properti. Jadi hati-hati buat teman-teman yang mungkin nonton video ini dan berada dalam Amerika di Amerika hari ini ya. Teman-teman, kita lihat dari beberapa news yang mungkin cukup penting. Ini aku udah coba ambil gambarnya teman-teman. Ini adalah data dari The Rational Root ya teman-teman. Root itu dia ngepost soal available for supply trader. Jadi trader yang saat ini melakukan trading di Bitcoin ternyata mengalami posisi yang melandai. Artinya apa? Sejak terakhir di halving ketiga Bitcoin, itu kita berada dalam posisi di mana trader yang memperdagangkan Bitcoin itu dalam posisi tertingginya. Ini menarik ya. Makin lama, makin ke sini orang makin banyak eh, antara dia melakukan hold atau justru mereka memang benar-benar exit dari market kripto. Jadi itu dua kemungkinan yang bisa terjadi. Tapi so far dari segi supply tradingnya itu mengalami penyusutan yang lumayan signifikan. Jadi per halving ketiga dan kita ongoing untuk halving keempatnya Bitcoin. Kira-kira nanti di tahun 2024 di pertengahan bulan Juli atau Juni ya. Ya kisaran itulah teman-teman. Kayaknya Juni sih. Jadi itu data dari Root, ini cukup menarik ya teman-teman, bagaimana ternyata semakin lama makin dikit aja nih orang yang trading. Dulu ini mana lanjutannya ya? Ini teman-teman. Nah ini adalah data lewat coding ya. Di titik-titik totol-totol warna-warna ini menimbulkan atau memberikan kita informasi di mana terjadi akumulasi, di mana yang tidak. Kalau kita perhatikan ketika total-totalnya ini berwarna merah, itu adalah sinyal akumulasi sedang terjadi. Contohnya bisa dilihat waktu pergerakan bull run di kisaran 2020 sampai 2021, di mana sering terjadi total merah, itu berarti big fund, whales, itu sedang melakukan pembelian. Itu terlihat sering sekali. Tapi ketika warnanya udah mulai agak kalem, warna biru, warna hijau, itu adalah sinyal distribusi, penjualan teman-teman. Yang tentunya ini terlihat di beberapa pergerakan di sini. Jadi total merah ini adalah akumulasi, dan setelah akumulasi biasanya pergerakan harga cenderung menguat. Setelah distribusi, udah mulai warna-warna hijau, warna-warna ungu, nah itu sinyal-sinyal ada pergerakan atau ada penjualan. Kalau kita perhatikan pada bear market kemarin juga memang cenderung total-totalnya ini agak hijau kalem. Ini artinya adalah whales
itu lebih banyak memang melakukan penjualan waktu bull run di 2020 ini. 2021-nya itu sisanya melakukan distribusi. Dan sekarang kalau kita melihat dari total-totalnya itu udah mulai ada merah-merah lagi. Which is Big Fund saat ini sedang melakukan akumulasi. Kalau kita lihat dari data ini ya. Ini data dari CryptoCon, teman-teman. Itu data dari beberapa whales, cukup penting. Nah, ini adalah beberapa fase yang kita bisa temukan pada pergerakan dari Bitcoin. Kapan alt season? Biasanya semuanya akan dimulai dari fase pertama, yaitu fase di mana Bitcoin itu harganya akan surge atau menguat, teman-teman. Nah, ini kita berada dalam fase pertama, kalau menurut saya ya. Ini udah mulai bull run, teman-teman. Jadi indikasinya adalah aliran dana itu banyak masuk ke Bitcoin. Apakah sekarang aliran dananya banyak masuk ke Bitcoin? Bila mana kita melihat fakta yang terjadi pada market. Ini kita lihat faktanya dulu, teman-teman. Kita akan lihat dari BTC Dominance. BTC Dominance adalah sebuah indikator yang menunjukkan seberapa dominannya Bitcoin dibandingkan dengan altcoin yang lain. Dan so far, kalau kita perhatikan dari chartnya, BTC Dominance-nya terus menguat. Bahkan dari volume smart money, kalau kita gunakan indikator pendeteksi smart money ini, atau whales, itu menunjukkan bahwa sinyal akumulasi itu memang jelas sedang terjadi. Ya, dari data ini menunjukkan BTC dominance-nya terus melakukan penguatan disertai dengan akumulasi yang terlihat di indikatornya. Di sini sebenarnya sinyal bullish. Bitcoin memang lebih powerful dari beberapa altcoin dalam beberapa perdagangan terakhir. Ini roadmap kita soal Bitcoin. Sementara kalau kita lihat dari altcoin sendiri itu rata-rata pada tertekan ya pergerakan. Ini altcoin ya naik, tapi nggak sepowerful Bitcoin, apalagi koin-koin yang dianggap securities di perdagangan kemarin. Itu rata-rata juga pada lesu, teman-teman. Jadi ya kita berada dalam fase pertama. Lalu kapan kita akan masuk ke altcoin season? Tentunya kita harus menyelesaikan fase yang kedua, yaitu fase di mana Ethereum akan overleveraging, akan menyalip pergerakan daripada Bitcoin. Jadi ini adalah fase-fase di mana market itu sudah cukup menaikkan Bitcoin, sekarang giliran naikin koin-koin yang lain. Tentunya yang dipilih adalah koin besar, yaitu mamanya altcoin, yaitu Ethereum. Ethereum bakalan dinaikkan setelah fase Bitcoin ini berlalu. Kemudian baru masuk ke fase large cap, di mana koin-koin yang cenderung strong seperti BNB, Cardano, yang market cap-nya besar lah, termasuk large cap ya, itu akan dapat momentum naik, sementara Ethereum bakalan stabil-stabil aja. Nah, setelah fase large cap ini barulah kita masuk ke fase all season. Ini adalah fase terakhir biasanya. Setelah fase all season biasanya kita akan masuk dalam bear market kembali. Bear market kembali, kemudian baru kita ngikutin lagi fase Bitcoin, Ethereum, large cap, dan all season. Jadi itu adalah siklus yang terjadi pada market, teman-teman. Jadi menarik, kita sekarang sudah menemukan ciri-ciri bahwa Bitcoin sedang out of perform dalam beberapa waktu. Nah, kita lihat dulu ya beberapa pergerakan yang cukup penting untuk aku perhatikan. Sementara dari indeks dolar, ini adalah indikator yang cukup penting sebagai kontranya kita sama Bitcoin ya. Jadi kita lihat dari sudut pandang lain juga. Indeks dolarnya sebenarnya mengalami fase penurunan. Memang disertai karena beberapa alasan seperti contohnya dedolarisasi yang masif banget. Kemudian juga ada yang namanya penurunan minat orang terhadap dolar karena inflasi cenderung turun ya teman-teman. The Fed ada tanda-tanda bakalan menurunkan suku bunga. Sekarang sih masih dalam fase pivotnya. Sementara kalau kita bandingkan sama posisi dari gold, gold pun juga cenderung mengalami fase koreksi. Ini memberikan kita angin segar sebenarnya. Koreksinya gold itu berarti akan ada dana yang dipakai untuk menggerakkan market. Apakah itu nanti S&P 500 kah? Yang memang sekarang dalam posisi bullish, atau justru dana dari gold itu akan dipakai buat naikin Bitcoin yang juga kecenderungannya itu lagi dalam posisi strong bullish. Kita tunggu aja, teman-teman. Nah, ini adalah update Bitcoin ya di time frame weekly. Sebenarnya kita udah banyak sekali bahas soal news, karena kebetulan di perdagangan kemarin nggak terlalu banyak news, jadi kita lebih banyak concern sama yang namanya pergerakan harga. Teman-teman, di channel kita udah banyak sekali bahas ya, dan setiap pagi kita selalu update untuk analisa Bitcoin-nya. Teman-teman silakan yang mungkin mau dapat informasi lebih lanjut soal koin-koin apa yang
kita bahas, itu bisa cek langsung di profile channel kami, teman-teman. Jangan lupa untuk subscribe dan juga loncengnya diaktifkan. Untuk teman-teman yang ketinggalan update dari Bitcoin analisa pagi, teman-teman silahkan masuk ke playlist. Di sini ada sebuah playlist soal analisa pagi. Di sini kita selalu membahas ya untuk update-update terkini dari dunia blockchain, dari news, dari sentimen, bahkan dari analisa on-chain juga. Jadi silakan teman-teman untuk kunjungi playlist tersebut, teman-teman. Oke, kita akan balik lagi ya, teman-teman. Nah, dari pergerakan Bitcoin saat ini sebenarnya kita sedang berada dalam posisi untuk running ke wave satunya, teman-teman. Jadi setelah peningkatan yang impulsif kemarin setelah Bitcoin ini menyelesaikan wave 2, wave corrective wave-nya ya. Dan ya sekarang udah waktunya kita masuk ke fase impulsif wave lagi di wave ketiga, teman-teman. Dan ini targetnya ini ngawang-ngawang sih sebenarnya targetnya ada di kisaran 65 ribuan, teman-teman. Tapi sebenarnya bisa berubah, bisa tidak ke sana, teman-teman. Kalau kita sih pakai Fibonacci retracement, tarik dari swing high ke swing low, maka kita akan dapat potensial target itu kira-kira ya sampai di sinilah, sampai di 26.1 ya. Di kisaran 49.000 49.000 US dollar itu target untuk wave 3-nya. Tapi ya sebelum kita ke sana, kita lihat dulu pergerakan jangka pendeknya. Sementara sih Bitcoin running untuk mencari wave 1 di sini untuk menyelesaikan 5 wave impulsifnya. Ya, jadi target sekarang setelah kita menyelesaikan wave 1, kita mungkin akan dapat fase koreksi dulu ke wave 2. Dari volume cukup bagus, dari pergerakan smart money juga cukup bagus. Jadi let's say kalau hari ini Bitcoin hanya closing mungkin di bawah dari level ya 31.000, mungkin di range 30.000, closing time frame weekly-nya itu masih cenderung positif buat Bitcoin. Kemudian kalau kita lihat dari time frame harian, teman-teman, di time frame daily, pergerakan Bitcoin juga cenderung menunjukkan tanda-tanda pelemahan momentum. Sepertinya di weekend kemarin memang cukup antusias ya untuk whales-nya, nggak ngasih dam sama sekali untuk Bitcoin, tapi masih belum bisa untuk menembus level resistance di kisaran 31.000. Di sini ada indikasi bahwa udah mulai ada taking profit. Tapi ini bukan berarti pergerakan Bitcoin bakalan turun. Karena susah banget nyari Bitcoinnya koreksi, teman-teman. Ya, bentar dia koreksi, terus dia balik lagi naik. Jadi, buyer ini masih sangat antusias dalam posisi sekarang. Makanya teman-teman yang mungkin ada nge-short, itu nggak akan aman. Ya. Nggak akan kayak leluasa gitu nge-short. Karena tiba-tiba Bitcoin bisa aja dalam posisi impulsif naik kembali. Jadi itu posisinya masih strong bullish. Kemudian kalau dari time frame 4 jam, nah di sini kelihatan lebih jelas ya teman-teman di mana volume perdagangannya cenderung turun, ya kan? Volume perdagangan turun, kemudian MACD-nya udah ngasih sinyal dead cross yang disertai dengan histobar merah dan juga volume smart money yang masih cukup strong di market. Jadi itu sih seharusnya Bitcoin memang masuk dalam fase koreksi, hanya saja buyer itu masih bisa datang kapan saja, teman-teman. Jadi masih harus berhati-hati. Itu sih setelah dia keluar dari yang namanya descending channel ini, kemudian Bitcoin mentok ke level 31.000, kita hanya perlu melihat beberapa pergerakan yang cukup penting, terutama sebagai konfirmasi apakah kita sudah create wave 1 di sini atau justru wave satunya masih ada sedikit di atas. Jadi gitu sih teman-teman untuk sekarang ya pergerakan Bitcoin. Kita nantikan aja gimana closing time frame weekly-nya. So far kalau dari saya sih melihat ini masih berpotensi untuk koreksi terlebih dahulu. Oh ya, biar nggak lupa teman-teman. Aku mau sharing juga ya. Sebenarnya ngerimain kembali sih. Kita udah pernah sharing juga di komunitas Telegram kita. Jadi buat teman-teman yang punya Telegram yang nggak mau ketinggalan update-update terbaru, di sini kita ada segmen update news Bitcoin atau portal informasinya tentang update news-news yang ada di Bitcoin. Silakan teman-teman yang punya yang namanya Telegram boleh untuk join ya. Untuk link joinnya bisa teman-teman temukan di kolom deskripsi. Di sini ada pembaruan informasi seperti Ripple yang hendak buyback kembali koin XRP mereka. Kemudian beberapa data dari Optimism juga kita update kemarin. Ini adalah data-data dari short term pergerakan dari Bitcoin. Jadi buat lebih detailnya silakan teman-teman kunjungi link yang ada di kolom deskripsi dan join di komunitas kami. Teman-teman, aku mau ingetin sama yang namanya kasusnya Celsius. Kita udah pernah bahas ini beberapa waktu lalu ya. Celsius. Bener, Celsius, sorry. C. Nah, ini teman-teman kita udah pernah bahas
ada beberapa aset yang akan kabarnya dilikuidasi pada tanggal 1 Juli. Nah, kita kan sekarang ada di tanggal 26 Juli nih. Jadi udah mendekati fase tersebut. Jangan-jangan nanti fundnya kembali dimunculkan menjelang tanggal 1 Juli. Jadi lebih hati-hati aja buat yang trading. Mungkin akan ada fase koreksi dulu buat ke depannya, teman-teman. Jadi buat lebih detailnya aset-aset apa aja yang mungkin akan dilikuidasi, silakan teman-teman untuk join ya di komunitas kami. Kemudian di menu pencarian ini teman-teman silakan ketikkan Celsius. Nanti akan muncul data-data yang cukup penting ini. Itu aja deh buat pembahasan Bitcoin. Semoga bisa bermanfaat teman-teman. Dan kalau ada pertanyaan lain, ada koin lain buat dibahas, teman-teman silakan tulis langsung di kolom komentar. Sekian aja. Akhir kata saya Andri. Makasih.